Halo pemirsa, jumpa lagi dalam program The Journal bersama saya Sultan Rifandi, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai, sebetulnya sangat nggak asing nih kalau kita ngelihat siapa pematerinya. Kita akan ngobrol bersama Ibu Dr. Stefi Andriani sebagai pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia. Sehat Mbak Stefi? Sehat. Terima kasih, Luar Mas. biasa. Ini sebenarnya kita kayak ngobrol aja ya Mbak Stevi. Iya. Cuma beda program aja nih sekarang Iya. di jurnal. Mbak Stevi, kita akan membahas terkait dengan sebetulnya ini banyak peristiwanya di Indonesia, yaitu perempuan dan milenial dalam pusaran terorisme. Kan sempet nih kejadian terakhir mungkin 31 Maret 2021 ada seorang perempuan meledakkan diri di markas besar kepolisian di Mabes ya. Tepatnya pada 31 Maret 2021. Kemudian kejadian-kejadian bom bunuh diri, perempuan, milenial, anak muda itu juga banyak nih terjadi nih Mbak Stevia. Nah mungkin dari kejadian-kejadian ini biasa nggak sih kalau perempuan, anak milenial itu melibatkan diri mereka berani untuk melakukan bom bunuh diri Mbak Stevia? Iya, sebetulnya kalau kita bicara terorisme dan perempuan ya, itu bukan hal yang baru. Sebetulnya Oke. dulu pada saat pembebasan Palestina gitu ya, itu juga banyak melibatkan perempuan dalam beberapa kali ya pembajakan Oke. pesawat dan lain-lain. Perempuan terlibat juga ya? Perempuan Oke. terlibat dan ada yang memang disadari, ada yang tidak. Jadi kita bisa melihat dari dua sudut pandang. Oke. Viktimisasi mereka sebagai korban atau Oke. juga memang yang dari awal mereka sadar mereka sebagai pelaku. Oke, jadi gitu. polanya ada dua nih, ada yang Betul. pelaku, ada yang dia tuh sebetulnya nggak tahu apa-apa Iya, korban. Iya, Oke. korban. Kebanyakan memang di antara beberapa perempuan ini karena lingkaran keluarga, Mas, gitu. Oke. Jadi ada yang suami mengajak istrinya gitu, atau misalnya kakak mengajak adiknya, ayah mengajak anaknya gitu. Oke. Jadi pola-pola karena awalnya ini dari keluarga, dan memang perempuan-perempuan ini ada beberapa kasus yang menyatakan bahwa dia tidak sadar kalau dia ini terlibat teror gitu. Makanya Oke. itu dikelompokkan ke dalam pola yang viktimisasi tadi korban. Viktimisasi. Jadi bagi mereka tuh itu bukan terorisme gitu ya? Dia tidak tahu ketika dia dilibatkan misalnya untuk mengantar logistik, untuk mengantar makanan, atau misalnya untuk membuka komunikasi dengan kelompok tertentu. Dia tidak tahu bahwa ini akan dibawa ke ranah terorisme. Bahkan ada beberapa kasus di Indonesia itu yang ketika didalami setelah kejadian, dia tidak tahu suaminya ini terlibat terorisme gitu. Jadi saya lebih melihat bahwa perempuan ini diberdayakan atau dimanfaatkan. Makanya kita jangan langsung menstigmakan mereka kemudian Oke. semuanya pelaku. Oke. Ada juga yang bisa kita kelompokkan mereka juga korban gitu. Oke, tapi dalam yang terkait victims ini yang jadi korban, yang berperan penting ini keluarga berarti? Iya, rata-rata sebagian besar itu keluarga. Ada juga sebetulnya faktor pribadi. Pribadi. Jadi ini berarti bukan victims kalau pribadi. Mungkin victim dalam prosesnya yang dia tidak ketahui ya. Oke. Jadi misalnya dia merasa termarginalkan, merasa misalnya dunia ini begitu asing buat dia, teralienasi, globalisasi begitu cepat, dia tidak mampu bersaing, kemudian dia mencari pelarian kepada misalnya agama. Karena agama ini dianggap semua umat manusia kalau sudah bicara agama ini kan ingin lebih tenang, ingin ada keteguhan hati. Nah, kemudian dalam prosesnya beberapa perempuan ini ada dakwah, ada apa, itu mendapatkan sumber atau mendapatkan beberapa guru yang memang dia tidak pas masuknya. Oke. Gitu. Jadi muncullah fundamentalisme agama. Oke. Dalam beberapa hal itu terlalu dianggap fanatik berlebihan sampai akhirnya dia merasa umat Islam, misalnya kalau kita bicara kasus Islam ya, selama ini ummah itu terzolimi, maka saya harus mengambil jalur
jihad. Nah, Oke, jadi jadi pada karena awalnya semangat dia itu pengen berubah ke agama. awalnya dia Oke. tidak berniat menjadi pelaku ya, ketika dalam prosesnya dia melihat faham-faham atau gambaran-gambaran di berbagai tempat dan akhirnya dia merasa terusik, dia mencari. Nah, seperti misalnya kalau kita lihat Zakiyah yang kasus ke Mabes Polri itu ya, Oke, dengan yang usia 31 Maret tadi ya. ya, Oke. masih dengan usianya yang sangat muda, 26 Muda tahun, loh itu. betul. Itu pada saat kejadian dia tidak ikut organisasi teror ZAD, MIT, dia nggak ikut Mujahidin Indonesia Timur dan Jamaah Islamnya, dia nggak ikut. Tapi dia tadi merasa teralienasi ketika dia membuka YouTube, dia melihat tayangan, melihat glorifikasi pemberitaan yang menyudutkan Muslim gitu ya. Dia kemudian mulai mencari bagaimana saya untuk membalas itu. Kalau gitu. itu berarti dia sadar. Pada awalnya dia hanya ingin mencari pembenaran bahwa selama ini Muslim tertindas dan dia mau membalas. Jadi dia memang dari awal teralienasi terhadap dirinya sendiri sehingga dia memutuskan menjadi pelaku gitu ya, menjadi Oke. pelaku. Jadi mungkin identitasnya dia merasa tertindas Ya, gitu ya, betul. nggak bisa bergaul. Betul. Kemudian dia memutuskan membeli senapan gitu ya, dan akhirnya walaupun itu hanya ya airsoft gun gitu ya, Oke. tapi kan ketika sudah masuk ke Mabes Polri ini itu sudah menjadi ancaman Nah kan. itu dia bisa menggunakan senjata, targetnya jelas dia ke Mabes Polri. Berarti kan ini sebetulnya bukan main-main nih Mbak Sevi. Betul, dia tadi tercuci otaknya, brainwash ya, dia oke. brainwash melihat hal-hal itu. Dan kemudian yang menarik adalah ini Mas, ketika sudah tertangkap, dia ternyata ada sebuah surat yang dia tinggalkan, surat tulisan tangan dari Zakiyah itu, dan ketika dibaca ternyata tulisan tangannya itu dibaca oleh ahli grafologi, ahli tulisan tangan. Oke, jadi bisa melihat nih orang tulisan tangan gimana Sebetulnya nih gitu seperti ya. apa. Oke. Jadi ternyata bukan untuk yang kalau kita pahami selama ini jihad akan ketemu 72 bidadari, ternyata dia bukan itu motifnya. Kebanyakan mungkin orang melakukan seperti itu karena menginginkan surga. Nah, ternyata jihad. Zakiyah itu bukan itu. Jadi Dia nggak seperti itu. Tidak seperti itu. Ternyata setelah dilihat dari pakar grafologi, bukan dari saya ya. Saya pernah melihat tayangannya, ternyata ini adalah krisis eksistensi. Eksistensi. Betul, karena dalam piramida kebutuhan manusia itu yang paling tinggi ini kan eksistensi diri. Semua manusia butuh eksistensi, butuh diakui keberadaannya, diberikan apresiasi, dan Zakiyah itu ternyata dari pakar grafologi tidak mendapatkan itu. Gitu. Nah, ini juga mungkin untuk pemirsa milenial di rumah, ini merupakan sebuah catatan bahwa ketika kita bergaul, berteman, apalagi ini teman-teman kadang-kadang sesama anak SMA, baru masuk semester awal waktu-waktu gitu. mencari identitas. Betul. Ketika ada temannya yang ingin bercerita atau temannya melakukan sesuatu, kadang-kadang kita sering mengecilkan ya. Betul. Gitu aja lu nggak Bullying bisa itu luar gitu biasa ya. sekarang itu. Masa gitu aja nggak bisa gitu ya. Terus Betul, misalnya alah itu bukan, aduh lu jangan overthinking lah gitu. Mungkin bagi orang yang memberikan lontaran kata-kata itu sesuatu yang biasa. Oke. Tapi mungkin bagi Zakiyah saat itu sebuah hal yang sangat penting, dan itu masuk ke dalam skarir relung hatinya. Nah, ini terkait dengan perempuan. Kadang-kadang perempuan itu kan lebih mudah baper ya, lebih mudah baper. Dia yang ke depan itu pertama tuh hati dulu. Makanya ketika kita bicara deradikalisasi, kenapa suami istri dia deradikalisasi? Laki-lakinya ini, suaminya ini lebih mudah kembali ke NKRI misalnya, kembali kepada paham-paham yang nasionalis, positif. ya. Istrinya ini yang padahal direkrutnya lebih belakangan, itu lebih lama menyimpan lukanya dan lebih dendamnya itu lebih lama dalam proses deradikalisasi. Lebih susah diajak diajak kembali. Saya makanya menyampaikan jangan main-main sama perempuan gitu. Kalau sudah masuk ke relung hatinya yang berarti paling dalam. seberbahaya itu ya Mas Devi. Kalau sudah masuk ke hati itu apapun ya, jangankan untuk jadi bomber atau pengantin atau bom bunuh diri ya. Di deradikalisasi saja bertahun-tahun itu masih ada sisanya, itu lebih lama. Istri-istri pelaku teror yang sadar dia menjadi pelaku itu lebih susah dideradikalisasikan atau dikembalikan ketimbang suami-suaminya ini gitu. Mungkin kalau laki-laki kalau sudah bicara tentang materi gitu ya, ketika pulang dari
Suriah, Afghanistan, kembali dari ISIS misalnya. Kemudian diradikalisasikan dengan diberikan peluang kerja membangun bengkel gitu ya. Oke. Kemudian ada cuci motor, ada apa. Dia sudah sibuk dengan hal-hal Kerjaannya yang sendiri. terkait dengan materi. Oke. Saya akan menafkahi keluarga saya, tanggung jawab saya di Berarti sini. dari Lebih gabut mudah. itulah Ya. ya. Oke. Tapi kalau perempuan itu lebih lama menyimpan, ada sesuatu yang belum keluar nih, belum ini. Nah, Oke. makanya treatment terhadap perempuan atau mantan istri teroris ini juga hal yang sangat penting, Mas. Jadi saya sangat mengapresiasi dengan adanya tema di dalam The Journal kali ini, Siap. karena seringkali perempuan itu atau janda teroris itu pandang sebelah mata, bahkan jangankan negara, masyarakat aja nggak mau mendekati gitu ya. Padahal justru ini merupakan tugas kita bareng-bareng, tugas Bersama, bersama. betul. Berarti sekalipun dia nggak punya tendensi untuk melakukan teror lagi, tapi lukanya tuh masih membekasnya Iya. itu masih ada di Lebih perempuan. kalau menurut saya lebih lama ingetnya, Lebih lebih lama. lama pulihnya gitu Oke. ya. Makanya jangan pernah main-main. Artinya gini, jangankan kata-kata. Ini kan dia sudah melihat sebuah rekaman dalam Betul. hidupnya. Bagaimana suaminya meninggal, anak-anaknya tidak punya masa depan. Ya. Mungkin ketika dia deradikalisasikan, kita bisa menciptakan diri dia yang baru, misalnya Oke. reborn gitu ya. Iya, Misalnya ada iya. salah satu contoh, rekan saya yang sering kali saya datangi itu adalah seorang ibu, sekarang sudah punya rumah makan, dia membuat sambal, jadi sambal rudal gitu, sambal teroris itu Oke. di Depok. Oh, namanya sambal teroris. Gitu. Jadi dia mantan terlibat waktu itu, terlibat pulang dari Suriah itu. Kita berikan sedikit pendanaan, dia membuat pare atau kayak sejenis paria gitu ya. Oke. Dijadikan UMKM, sambal, oke. kemudian sambal kemasan gitu. Oke. Jadi dia bilang terima kasih karena dia diberikan kesempatan untuk berjualan dan harus disibukkan memang. Jadi kalau kita biarkan begitu saja, yang ada itu tadi seperti Zakiyah tadi, saya sudah tidak berarti, saya ini sampah masyarakat, saya ini apalah artinya gitu. Jadi Berarti lebih bahkan faktor ekonomi mengecil. juga bisa menyebabkan. Untuk motivasi ke teror bisa. Oke. Bisa, Nah, bisa. tapi kalau misalkan tadi kan dibilang berangkatnya, kalau Zakia tadi ya berangkatnya dari Eksistensi. dia eksistensi, dibully, krisis identitas. Berarti kalau perempuan itu step-stepnya seperti apa kalau kemudian dia bisa menjadi terpapar nih, Mbak Sevi? Sebetulnya kalau dari stepnya itu tidak terlalu berbeda dengan laki-laki pada laki-laki, umumnya. oke. Hanya saja memang kalau laki-laki ini kan harus diberikan rasionalisasi pada saat saya mau menjadi pelaku jihad, pelaku teror, atau misalnya kalau di ISIS itu kan ada empat rute jalan. Oke. Anda mau menjadi jihadis turun ke lapangan, atau Anda mau menjadi mencari uang atau mencarikan sponsor, atau Anda mau jadi pengantin, bomber begitu ya, atau Anda memang mau menjadi guru, merekrut, melatih gitu. Ada empat. Anda Bomber disebutnya pengantin. disebutnya pengantin. Jadi pelaku yang bawa bom itu disebutnya pengantin. Jadi ada nih bagian yang mencari pengantin ini. Nah itu Serem biasanya. ya pengantin. Jadi ini bomber ini biasanya kalau Anda bersedia menjadi pengantin, maka nanti keluarga Anda akan mendapatkan apa-apa. Itu kalau sudah bicara ekonomi. Oke. Tapi kalau bicaranya lebih kepada pemahaman agama, yaitu tadi janjinya jihad fisabilillah, tidak usah dihisap, langsung masuk surga. Oke. Tapi kan who knows? Iya, Siapa yang tahu? betul. Kita tidak pernah Janji bisa manis bertanya. lagi pada Betul. akhirnya. Iya, Akhirnya iya. beberapa perempuan yang pulang dari ISIS, Suriah, Al-Qaeda itu yang pernah saya temui, mereka bilang ternyata itu adalah janji manis, itu hanya janji. Justru mohon maaf ya, ada yang sampai seorang perempuan itu turun ke sana niatnya baik ya, dia menjadi budak seks seperti itu. Ada yang akhirnya dilakukan kekerasan seksual dan dia mau kembali lagi ke Indonesia. Udah bisa. Susah sekali. Itu pun koordinasi antara Badan Intelijen Negara, kemudian BNPT untuk mengembalikan itu bukan hal yang mudah ya. Nah ini mantan-mantan pelaku ini yang mungkin ke depan harus kita kumpulkan atau kita lakukan pendekatan, Mas, komunitas agar mereka berani speak up. Betul. Mereka Bahwa bersuara ya. ya jangan ada lagi yang seperti kami. Oke. Nah bedanya kalau laki-laki itu sudah mulai banyak pelaku-pelaku teror yang Oke, menjadi ya. speak up. Nah perempuan ini malu. Bedanya di sana. Oke. Jadi mereka baru mau ditanya
tapi boleh ya pakai cadar biar nggak kelihatan apa. Jadi berani speak up tapi masih sangat karena itu tadi ya Minim ya. beda gender kan, Iya, 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 beda iya. karakter ya. Tapi kalau kita bicara terkait dengan kerentanan, apakah perempuan ini bisa dikatakan lebih rentan untuk terpaparkan atau sama aja sebetulnya sama laki-laki juga dua-duanya sama aja? Sebetulnya sama saja, Mas. Sama aja ya? Hanya saja penggunaan perempuan sebagai pelaku teror itu baru, kalau saya lihat trennya itu baru muncul masif itu pasca 2010 ya. 2010 ke sini itu masif. Karena dianggap apa? Justru ISIS ini malah mencari perempuan berkulit putih, bermata biru gitu ya, tidak sipit, yang berambut pirang, yang tidak ada stereotip muslimnya. ISIS tuh sengaja mencari agar ketika dia mendapatkan Non-muslim katakanlah ya. orang-orang ini Oke. atau perempuan-perempuan ini, dia bisa di-TO-kan atau ditargetkan ke negara-negara barat seperti itu. Jadi checkpoint lolos karena perempuan Oke. kayaknya nggak mungkin. Kemudian ya dicari yang cantik biar petugasnya agak sedikit lengah penjagaannya gitu. Jadi memang mereka punya target khusus setelah 2010 ke sini nih, mencari perempuan-perempuan yang stereotipnya bukan yang muslim justru. Oke. Makanya di beberapa tempat di Eropa dan di Amerika kaget justru kok perempuan-perempuan ini malah menjadi pelaku teror Iya, gitu, iya, atau iya, membawa iya, misi teror. Tapi kan berarti tadi ada korelasi juga terkait dengan ikut sama suami. Iya, Berarti itu kan ya itu ada. pernikahan keluarga dan lain-lain sebagainya juga mempengaruhi. Nah, apakah kemudian ini sedini mungkin memilih pasangan, Oke. kemudian itu juga harus dipertimbangkan atau bagaimana cara supaya kita bisa menangkal ternyata dia nggak nikah sama calon teroris nih, Mbak Oke, Sevi. oke. Kita jawab di segmen berikutnya. Oke, Jangan kemana-mana, terima kita kasih. akan diskusikan di segmen berikutnya. Yap, kita kembali lagi dalam program The Journal di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia, masih bersama dengan Mbak Stevi. Tadi kita membahas terkait dengan ada potensi di mana perempuan itu menjadi katakanlah melakukan aksi bunuh diri atau terorisme karena suaminya. Berarti kan pernikahan ini menjadi penting nih Mbak Stevi. Betul. Nah itu bagaimana supaya kita memang menangkal sedini mungkin supaya kita nggak terpapar Mbak Stevi? Iya, sebetulnya untuk perempuan atau wanita yang agak kalau kita bilang urban ya, modern, Oke. itu lebih terbuka. Tapi pada saat kita bicara lingkungan yang lebih tertutup, ya ada beberapa misalnya contoh santri yang dia memasrahkan jodohnya kepada ustadznya. Oke. Saya manut aja Pak Ustadz, carikan bagaimana Sami yang wa ta'na pokoknya. ya terbaik menurut Pak Ustadz. Nah di satu sisi mungkin Ustadz ini atau tokoh ini punya teman atau relasi yang juga sama, sedang mencari ini. Jadi dipertemukan, tidak ada ta'aruf, tidak ada perkenalan, langsung. Ada juga yang memang ketemu di beberapa tempat gitu. Dan sepertinya sudah jodoh gitu ya. Nah pada saat masuk 1 tahun 2 tahun perkawinan itu sudah baru mulai terlihat kok tidak ada di sini, tidak ada di sini, dan mulai minta tolong ya. Nah tapi dalam konteks yang lebih tinggi, kalau kita bicara Mesir, Turki, itu justru perempuan yang terkait dengan pelaku ya, bukan dengan victim, Oke. itu justru jadi ahli propaganda. Jadi Ahli dia propaganda? justru dia merancang bahasa-bahasa, narasi-narasi agar bisa diterima di kaum ibu-ibu, bisa masuk di kaum anak-anak. Padahal kalau kita lihat wanita ini kan makhluk yang lebih lembut daripada pria Yap. ya. Otomatis kalau secara sepintas kayaknya nih lembut, tidak mungkin dia melakukan kekerasan. Tapi kalau sudah bicara ya itu tadi karena pemikirannya dan pahamnya sudah lain ya, dia bisa merumuskan itu jadi ahli propaganda, tidak cuma bomber ya, bahkan ada yang mahir bersenjata ya, dengan senjata-senjata ini ada juga yang Ada seperti juga itu, ya? ada juga di ISIS dan lain-lain itu ada juga. Tapi lebih banyak kalau yang saya perhatikan peran mereka itu adalah dari support logistik. Support logistik. Support logistik itu yang paling banyak, memberikan makanan, memasak dan lain-lain gitu ya. Oke. Membantu gitu ya, membantu suaminya gitu. Itu ada yang peran-peran besar. Kemudian ada juga yang terkait dengan mencari dana gitu ya. Mungkin kita tidak tahu, tapi
dia sebetulnya mencari dana untuk kelompoknya atau diperintahkan suaminya, cobalah cari dengan target ini dan lain-lain. Jadi memang beragam kalau terkait dengan motif. Dan masalah pernikahan ini juga sepertinya belum menjadi belum menjadi perhatian dari pemerintah. Terkait tadi pertanyaan tadi, bagaimana cara perempuan ini mengantisipasi bahwa suaminya ini terpapar. Mungkin kan pemerintah itu hanya mengatur administrasi kali ya. Administrasi maupun sesudah kejadian baru ketahuan baru ketahuan ya. Tapi pendampingannya, bagaimana cara menyeleksinya itu mungkin kurang di sana kali ya Mbak ya. Betul. Nah itu yang menyebabkan pada akhirnya berarti kalau sebegitu setianya juga bahaya juga berarti. Betul. Jadi sebetulnya kalau kita, karena saya juga muslim ya, sebetulnya kalau kita menelisik Al-Quran dengan baik, hadis dengan baik, itu kita harus, wanita itu yang baik, yang solihah itu kan harus nurut kepada suami imam. Betul. Namun ada juga klausul atau beberapa imam yang menyatakan kalau hal-hal yang nurut itu tadi membahayakan, kemudian juga zolim ya, lebih banyak mudaratnya, itu lebih baik ditinggalkan. Seperti itu. Jadi itu tadi, jadi memang kembali lagi kepada pemahaman agama. Ya, makanya tadi Mbak Sevi mengatakan makanya jenis-jenis pernikahan urban atau tradisional ini juga kadang menentukan ke depannya. Betul. Bahkan ada juga yang kadang-kadang saya sedih gitu ya, anak di bawah umur belum waktunya menikah, mungkin masih 13-14, justru dijodohkan oleh ayahandanya dan mau menjadi istri ketiga, istri keempat, karena ayahandanya ini mungkin dijanjikan oleh temannya, bahkan menikah dengan teman ayahnya gitu ya. Ada kasus-kasus seperti itu di tempat-tempat tertentu yang saya tidak bisa sebutkan, dan ini merupakan tugas kita bersama. Artinya ini di zaman sekarang masih ada banyak. Jadi perempuan ini harus melek pendidikan. Ketika dia bersekolah SD, SMP, SMA, ketika dia berinteraksi dengan guru, dengan teman, dia mulai melihat, oh ternyata mimpi saya tuh panjang, saya masih punya kehidupan, saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi A, B, C, D, sehingga ketika dia dijodohkan di usia dini, dia bisa bicara. Dan orang tua pun sama, banyak yang akhirnya mengorbankan kebahagiaan anaknya tadi untuk materi, untuk hal seperti itu, ya sangat disayangkan ya. Ya mungkin ini KPAI dan ranahnya Komnas Perempuan lah yang harusnya bicara. Dan sangat miris sekali berarti Mbak Sevi ya. Ini kan saya kan juga alumni pondok juga nih Mbak Sevi ya. Di situ mungkin menjadi, saya sepakat, pendidikan, karena kan seorang anak sekalipun dalam hatinya dia memberontak, dia nggak mau, tapi karena ada relasi patriarki mungkin dia samina wa atokna sama entah gurunya atau orang tuanya yang juga salah juga, sehingga ini perempuan pada akhirnya menurut saya lebih parah mendapatkan ketidakadilannya gitu. Betul. Nah, ini bagaimana selain memang masih banyak ternyata di zaman modern seperti ini, Mbak? Betul masih banyak. Itu ada kejadian yang tadi saya ceritakan itu di Bogor, Kabupaten Bogor, kebetulan tidak jauh dari tempat ibu saya. Ibu saya cerita orang tuanya ini punya pesantren kecil, tidak terlalu terkenal, anaknya baru 12 tahun. Pesantren tradisional? Masih tradisional, bukan pesantren modern, yang ngajinya pun dikit gitu ya. Kemudian anaknya ini 12 tahun dan bapaknya didatangi sama seorang habib dari mana nggak tahu, dibilang anaknya mau nggak jadi istri ke-8 dengan dengan catatan akan diberikan tanah dan uang sekitar 500 juta ya. Dan habib ini tidak bertanya ke anaknya, langsung ya sudah ditentukan tanggal pernikahannya. Jadi anaknya itu nangis nggak keluar dari kamar karena ya dia kan baru masuk SMP ya, kalau dibilang tuh masih anak kecil, nggak tahu, nggak ngerti, masih takut gitu ya. Nah hal-hal seperti ini yang menurut saya kita tidak pernah tahu apakah orang ini akan baik atau tadi terkait dengan teror gitu ya. Kalau dilihat dari catatannya BNPT 2015 sampai 2016 tuh setahun, waktu itu pernah ada penelitian 51 perempuan terkait teror itu dari 15 provinsi. Dan 9 diantaranya di penjara, masuknya ranah pidana. Sisanya itu dikembalikan karena tadi viktimisasi, bahwa ternyata mereka adalah korban. Mereka tidak tahu ketika disuruh antar makanan, disuruh antar uang, ternyata itu untuk pelaku bom bunuh diri. Justru lebih banyak korban ya? Lebih banyak korban. Makanya ketika kita bicara perempuan dan milenial, kita tidak boleh langsung menjudgment bahwa mereka kok mudah terdoktrin. Bukan masalah doktrinnya, bisa jadi dia tidak tahu posisi dia tuh sebetulnya ikut itu ya, ikut teroris itu atau paham radikal itu, atau memang dia
ya tadi Rangkaian dari Saminawati pola. ya, dia Samina Watona. hanya mengikuti dan lain-lain. Jadi Iya, sebetulnya iya, iya, sangat iya. kasihan Mas kalau kita membedah ini ya. Ya sedih banget ya. Ya, berarti ya. karena sudah mereka dicap oleh masyarakat, mereka juga tidak tahu apa yang mereka lakukan itu Betul, salah betul. gitu. Mereka hanya nurut pada suami dan kemudian anak-anaknya juga akhirnya harus jadi korban. Kan ada yang sekeluarga tuh banyak ya. Betul, Akhirnya betul, sekeluarga gitu. Nah, berarti kan ini terkait dengan generasi muda ya, Mbak. Betul. Ini kan generasi milenial, generasi Z yang kita udah mulai masuk bonus demografi. Betul. Artinya harus ada benteng nih. Betul. Media sosial yang luar biasa. Di era seterbuka ini bagaimana cara kita membentengi nih generasi muda supaya nggak terpapar seperti ini? Ya. Mas Devi. Yang pertama menurut saya yang perlu diperbanyak itu adalah perempuan yang berdaya ya. Artinya Yap. perempuan yang berdaya ini perempuan yang bisa menentukan nasib sendiri, misalnya dosen, Merdeka dokter. berpikir Ya, pokoknya ya. ini juga harus mau care kepada sesama lingkungan. Mungkin perlu dibikin gerakan komunitas-komunitas tertentu. Jadi saling woman support woman, saling membantu satu sama lain. Dan kemudian ini harus diamplifikasi ke berbagai tempat pelosok di daerah-daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, semua harus ada dan saling membantu. Jadi Yap. ketika ada hal-hal yang aneh di masyarakat, ini bisa menjadi filter pertama. Nah, saya mengapresiasi sebetulnya BNPT sendiri, saya pernah dengar ya, saya tidak tahu nama programnya apa, itu sudah melakukan deradikalisasi dan kontraradikalisasi khusus perempuan, itu Khusus dengan perempuan. menggandeng Fatayat NU, Oke. kemudian teman-teman dari ibu-ibu Muhammadiyah, Oke. ya, Al-Wasliyah, Aisyah dan lain-lain. Ini bagus. Jadi agar ibu-ibu ini kan ini punya majelis taklim nih. Nah, bicara dari satu tempat ke tempat Yeah. lain. Kalau ada di desanya atau di kampungnya yang tiba-tiba kok nggak pernah datang lagi, kok hilang, biasanya beli sayur, Yeah. kok nggak, ini ada pengantin baru atau apa, tolong segera dilaporkan atau didatangi, karena pendekatan sesama perempuan ini jauh lebih efektif ketimbang aparat yang datang gitu. Jadi bukan top down ya sifatnya ya. Betul. Jadi Yeah. sharing sesama perempuan, sebetulnya ibu kenapa, ada Yeah. apa. Nah, itu mungkin akan lebih mudah ya. Tapi kan ini ada persoalan di mentalitas juga, Betul, Mbak. Ini betul. kan kalau oke lah kita kaum urban gitu, kita di kota bisa akses internet gampang, tapi mereka yang di pelosok, mereka nggak seterbuka itu Betul, informasinya, betul. lingkungannya tertutup. Mentalitas mereka terbentuk seperti itu bagaimana, Beda, Mbak? akan berbeda, tentunya akan berbeda. Kita sudah berani speak up dari mulai kita sekolah saja sudah diajarkan. Nah, Ayo, mana yang berani bicara, silahkan, kita apresiasi, tepuk tangan. Tapi kalau di pedalaman, ini kan belum tentu mereka menerima pendidikan. yes. Bahkan mengatakan tidak saja kepada ayahanda atau kepada yang lebih tua tuh dianggap nggak sopan gitu ya. Nah, jadi memang harus ada treatment, pendekatan di urban seperti apa, pendekatan di pedesaan seperti apa, atau bisa juga kita berdayakan UMKM misalnya, ekonomi kerakyatan seperti itu. Jadi dengan merekrut perempuan sebanyak-banyaknya di daerah Yap. situ. Mau tidak mau ketika dia berpikir, wah saya daripada tergantung sama Suami ya. saya mengalami, mohon maaf ya, KDRT misalnya, di sini ada yang nawarin pekerjaan bikin kue kecil-kecilan. Ketika dia mulai berdaya, mulai punya penghasilan sendiri, dia mulai akan ketemu orang satu, mulai berpikir. Nemu circle baru akhirnya. Oke, circle-nya mungkin berpikir, oh ya, saya berarti harus lapor ketika ada hal-hal yang tidak baik, atau suami saya melakukan percakapan yang nanti malah menjerumuskan saya dan anak-anak, ada pemufakatan jahat misalnya seperti itu. Jadi memang tadi sekali lagi harus ada insight atau pencerahan, tapi kita juga tidak boleh menggurui karena tadi ya Iya. faktor Harus masa. setara berarti Betul. komunikasinya ya. Faktor mentality, Yap. faktor juga kesehatan ya, kesehatan berpikir, kita harus pelan-pelan. Jadi memang ini sudah lintas sektor nih, tidak bisa BNPT saja, Komnas sepakat. Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Sepakat. Kementerian Desa, Majelis kayak taklim juga- tiap RT juga ikut terlibat. Betul, juga. dan ini sebetulnya sudah tanggung jawab bersama. Kalau Iya. ada sampai seorang perempuan tidak berdaya melakukan teror karena terpaksa, anak-anaknya ikut, itu menjadi dosa bersama, tanggung jawab Iya, bersama. sepakat. Mungkin Tetangganya ikut bertanggung jawab harusnya. mungkin dia melakukan itu karena mungkin 3 hari tidak makan. Itu dia. Kemudian ada dijanjikan Anda kalau mau jadi pengantin atau jadi bomber dijanjikan sekian, nanti anak Anda akan bisa begini. Jadi bapak ibunya terpaksa, misalnya ya, hal-hal Iya, seperti iya, itu iya, yang iya. harus kita rumuskan sama-sama. Padahal kan Islam kemudian sudah menjamin bahwa
Coba lihat tetangga kiri kanan apakah sudah makan atau silakan kalau mau diminum nih Mbak Selvi sambil saking ininya nih saya Semangat. sedihnya. Semangat sekaligus sedih juga Iya, ya. betul, Di miris. masyarakat masih ada yang seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara soal perempuan dan anak yang ditinggalkan Mm-mm, karena ayahnya atau suaminya meninggal mm-mm. karena aktivitas terorisme. Apakah kemudian negara menempatkan mereka masih dalam status yang berbahaya, Mm-mm. dijauhkan atau bagaimana pendekatannya Mas Elvi? Nah, itu dia. Ini yang ada beberapa hal yang salah kaprah. Jadi ketika bapaknya ini melakukan teroris dan sampai menjadi teroris dan sampai meninggal, cap yang diterima oleh mantan istri ya, kalau sudah meninggal jadi mantan istri. Ini adalah janda teroris. Janda teroris Nah. masih melekat berarti. Itu kalau bisa sih jangan sampai ada istilah janda teroris gitu ya. Karena nanti coba kebayang ya kalau kebagian ada donatur datang pembagian misal bulan Ramadan ya, yatim janda. Itu jangan, karena itu yatim teroris, itu janda teroris kan sangat Oke. kejam gitu ya. Iya, Nah, iya, jadi iya, memang iya. sudahlah, menurut saya tidak perlu lagi ada cap-cap seperti itu. Justru ketika dia adalah istrinya atau anaknya ini, bapaknya pernah mempunyai, saya tidak bilang jahat tapi artinya Tersesat lah ya. ya pemahaman yang Oke. kurang baik, tidak salah ya. Ini justru yang harus diprioritaskan, bagaimana anak dan istrinya ini bisa memulai kehidupan yang baru tidak sama gitu. Kalau kita justru mendiskriminasi mereka kita marginalkan, itu akan muncul lagi. Oh iya, pantas saja ayah saya melakukan itu. Lebih terpinggirkan Akan ada pada akhirnya. dendam, Oke. akan muncul nanti the next teroris yang lain-lain gitu. Jadi dari situ. Jadi mengalienasikan itu bukan solusi berarti. Bukan solusi. Oke. Jadi tadi terkait dengan faktor ekonomi, Yap. pemahaman agama yang salah, terus alienasi diri. Ya. Kemudian ada juga misalnya faktor-faktor atau motif-motif yang muncul karena politis. Politis. Bisa. Itu jadi artinya dia merasa kebijakan atau pemerintahan atau masyarakat di lingkungannya ini tidak berpihak kepada dia, dan dia berapa kali dikecewakan gitu, tidak mendapat perlakuan hukum yang adil gitu ya. Secara politis dia merasa kecewa. Nah, ini memperkuat. Oke. Jadi bisa menjadi sebuah trigger juga, motif politik. Kekecewaan kebijakan publik pemerintah itu bisa menjadi trigger. Trigger, betul. Tadi kan disebutkan pertama ada soal ekonomi, kedua soal agama juga. Ini kan memang menjadi semacam apa ya? Identitas keagamaan kita kan memang lebih kuat, jauh lebih maju dibandingkan identitas kewarganegaraan nih, Mbak Sevi ya. Betul. Jadi baru lahir pun kita sudah bertemu dengan budaya agama, Betul. apapun itu agamanya gitu. Baru kemudian sampai di SMA baru ketemu civic engagement, baru ada pelajaran kewarganegaraan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini menyeimbangkan keduanya ini sebagai identitas keagamaan kita oke, identitas budaya primordial oke, identitas kewarganegaraan juga nggak tertinggal, itu gimana, Mbak Sevi? Jadi kalau kita bicara ke konteks yang lebih jauh Oke. ya, terkait dengan wawasan kebangsaan Yes. gitu ya, bahwa sebetulnya kita tidak perlu khawatir menjadi makhluk yang mana dulu nih yang harus dikedepankan, karena kan kita apalagi warga Indonesia ini punya yang namanya Pancasila. Oke. Sila pertama tuh sudah jelas ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Artinya memang nomor satu ini dulu, kenapa ditaruh di atas, itu yang harus diutamakan. Ketuhanan dulu, artinya yang Maha Esa, artinya semua agama itu harus ada, harus hadir. Memang difasilitasi. Harus hadir di Oke. setiap rumah-rumah begitu ya, karena esensi dari ketuhanan atau keagamaan ini kan agar kita bisa berpikir yang sila kedua sampai sila terakhir. Jadi pintu masuk sebetulnya ya. Betul. Jadi kalau Oke. kita sudah bicara tentang kita percaya kepada Tuhan, itu pasti kita akan sayang sama orang. Makanya kemanusiaan yang adil dan beradab, kita akan mengasihi sesama, ya tetangga. Ibaratnya kalau Siap. di Muslim itu, walaupun kita cuma punya satu roti, kita bagi dua, begitu ya. Setelah kita bicara kemanusiaan, sayang, kita pasti akan bersatu. Akan saling bergotong royong, persatuan Indonesia. Setelah itu baru kita bisa musyawarah. Kalau sudah bersatu baru kita bisa duduk bareng. Sila keempat. Nah, setelah duduk bareng baru deh sesuatu yang namanya adil, keadilan sosial itu terwujud. Jadi memang awalnya dari yang pertama. Jadi kita tidak bisa membalik ya, kelima dulu baru keempat. Memang harus dari yang pertama. Sehingga kenapa lahir kita diazankan, kemudian yang Kristen itu ada pembaptisan waktu kecil, sampai meninggal pun kita la ilaha illallah dan Betul. lain-lain. Itu sebetulnya untuk merekatkan. Dan kenapa kalau dibilang
mana dulu Bu, apakah kewarganegaraan dulu? Menurut saya ini bisa beriringan bersama-sama. Jadi yang merekatkan itu tadi Bhinneka Tunggal Ika itu merekatkan satu agama dengan agama lain. Nah, problemnya di masyarakat kadangkala identitas kewarganegaraan, Pancasila, NKRI menihilkan identitas agama ini. Keagamaan, Nah, ini betul. gimana menyikapinya Bu Selvi? Nah, itu Kita yang akan jawab di segmen keliru. berikutnya. Oke, Jangan siap. kemana-mana. Ya pemirsa, masih bersama saya Sultan Rifandi dan juga Mbak Dr. Stevi. Nah, ini tadi kita membahas sebetulnya menyeramkan, sangat menyeramkan ya di era modern seperti ini masih banyak paham-paham terorisme gitu ya yang masih menjalar mengakar di anak-anak muda kita. Nah, tadi kita membahas terkait dengan menyeimbangkan. Saya sepakat dan ini luar biasa sekali jawaban Mbak Sevi terkait dengan sebetulnya budaya agama ini harusnya mendukung dan memperkuat identitas kewarganegaraan kita. Nah, tapi kan di lapangan kadangkala problemnya nih Mbak Sevi ya. Ketika ingin menguatkan identitas kewarganegaraan, polanya menihilkan, mendiskreditkan dari kalau soal kepercayaan dan keyakinan itu kan orang subjektif gitu ya Mbak ya. Jadi nggak bisa menggunakan akal sehat. Nah, itu bagaimana nih kira-kira pendekatan yang sebetulnya harus dipergunakan gitu tanpa menihilkan dari entah agama, budaya, kepercayaan atau apapun itu Mas. Iya. Sebetulnya kalau kita bicara aliran, saya tidak expert terkait masalah Islam di Oke. Indonesia, tapi yang saya ketahui begini, dulu tahun 1800-an itu pada saat awal-awal ada ibadah haji, Oke. itu di Arab itu sedang eranya Wahabi. Oke. Wahabi ya, era Wahabi, kemudian masuk melalui ulama Minangkabau dan akhirnya berkembang. Jadi artinya kembali yang di luar itu salah dan akhirnya kemudian berkembang seperti yang sekarang kebanyakan ada beberapa pengikut. Kemudian ada juga beberapa ulama atau teman-teman yang sekolah di Mesir dan akhirnya masuk salaf ya ke kita. Sehingga kalau kita bicara umat Islam yang betul-betul origin dari bawah, Nusantara, peninggalan dulu, dari mulai kerajaan yang satu ke kerajaan yang lain, Demak, Sunan, itu justru perbedaan itu dijadikan senjata. Perbedaan dijadikan senjata. Ya, ketika misalnya Sunan Ampel atau beberapa Sunan Gunung Jati ingin merebut hati masyarakat Jawa yang waktu itu mayoritas Hindu, Buddha, bahkan dinamisme, mereka ada yang pakai pendekatan musik, pendekatan wayang, sehingga diterima. Nah, itu sebetulnya kalau kita tarik garis yang sekarang, ada beberapa pesantren, ada beberapa ulama yang ketika bicara, kita dengar kok enak banget, sejuk banget ya, menyejukkan bahwa ya udah nggak apa-apa, kita tidak harus sama, kalau monggo kalau ada yang mau nyekar-nyekar, tapi yang jelas kalau ada yang kesusahan dibantu. Itu kan ciri sila ketiga tadi, gotong royong tadi ada. Tapi ada juga beberapa yang mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya, tokoh yang nggak bisa, nggak boleh, itu bid'ah, itu melanggar, itu bukan Islam yang sebenarnya. Finar, pokoknya. Nah, itu ya. Bendera nggak boleh disembah, itu togut dan lain-lain. Nah, inilah sebetulnya yang kemudian terstigmatis atau muncul prejudice dan menimbulkan yang namanya radikalisasi atau radikalisme. Memang berpikir ke akarnya, tapi trennya itu jadinya anarki, menghalalkan segala cara, memperbolehkan kekerasan, menutup gitu ya. diri untuk diskusi. Betul. Begitu ya. Jadi seolah-olah kalau yang tidak sama dengan dia salah. Ya seolah-olah yang tidak sama dengan dia tidak diterima di surga. Padahal urusan itu kan prerogatifnya Gusti Allah ya. Betul. Tergantung bagaimana Allah melihat. Ibaratnya kalau kita bicara pengalamannya Rasulullah dan sahabat, ada yang berbuat salah selama ini tapi ngasih minum anjing yang sedang kritis saja dia bisa diterima. Nah, ya, artinya itu kita tidak bisa bermain-main dengan kalkulasi angka Anda diterima di surga atau tidak gitu ya. Jadi bukan pola penyeragaman ya, tapi keberagaman justru ya. Justru kalau kita mau nanti bagaimana nih agar terorisme dan paham radikalisme ini tidak berkembang, menurut saya memang kita harus melibatkan tokoh-tokoh agama tadi, yang penyejuk-penyejuk tadi untuk memberikan pemahaman, terutama ini Mas, kalau kita bicara sama masyarakat desa, kita tidak bisa seorang profesor atau seorang doktor bicara teori ilmiah penemuan ini itu pasti diusir, diketawain lah. Kita bicara hal yang mereka lihat,
Iya. Sehari-hari mereka petani, kita nggak jauh-jauh dari bahasanya tani, bicara dengan baik. Ketika kita berhadapan dengan nelayan gitu, karena Kita harus melebur sama betul. mereka ya. Jadi menurut saya totalitas atau harga dari sebuah kepintaran yang paling atas menurut saya itu bukan ketika kita IPK 4 atau doktor profesor, tapi bagaimana kita bisa menempatkan diri dengan baik. Oke. Kalau menurut saya, jadi artinya ketika kita sudah mendapat gelar S1, S2, S3, juara ini, turun ke masyarakat, kita kepinggirkan dulu, kita sapa dengan bahasa mereka. Kita berusaha menjadi teman mereka. Ya. Nah, inilah pola-pola komunikasi dalam deradikalisasi kadang-kadang yang dilupakan. Kita bicara dengan mantan napi teror, dengan mahzab ini, dengan teori ini, kita kasih bendera merah putih, ya mereka kaget lah. Jadi sudah yang ini bukan anak TK yang harus pakai bendera, baju-baju merah putih. Saya ingin mengeluarkan apa, kita harus jadi pendengar yang baik. Kemudian masalah mereka selama ini apa. Yang begini-gini nggak ada sekolahnya nih, Mbak. Betul, itu tidak ada sekolah sekali, 2 kali. Kan saya juga sering diskusi dengan napi-napi teror ya. Saya menjadi teman curhatnya aja sekali. Saya nggak pernah membicarakan Pancasila di awal, wah Bapak Ngejudge salah mereka gitu ya. Biarkan mereka menangis dulu dengan puas, sekali 2 kali, baru pertemuan ketiga keempat kita udah ketawa, udah nyanyi sama-sama, udah baru. Bagaimana kalau kita mulai Bapak atau Teteh atau Ibu atau Mbak, kita mulai hidup baru. Dengan apa Mbak? Apa masih ada yang percaya sama saya? Oh nanti kita bantukan cari misalnya peluang-peluang UMKM atau modal kecil. Jadi dia betul-betul bisa mengeluarkan dulu luka-luka batin dia gitu. Karena kalau kita mau bicara deradikalisme atau deradikalisasi, ini kan makhluk manusia, bukan barang yang kemudian Betul. bisa dipoles. Bukan properti mereka bukan ya. properti, betul. Iya, jadi memang pendekatan yang lebih kemanusiaan, Humanis, betul sekali. humanis, itu yang mereka lebih butuhkan ya, Betul, dibandingkan betul. udahlah lu sono aja, dipinggirkan aja gitu. Itu justru lebih berbahaya ya. Berbahaya, Mas Evi ya. betul. Nah, kalau kita bicara ini kan kalau bicara lagi-lagi generasi muda yang kita mau ada puncak bonus demografi. Ini berbanding lurus nggak dengan ancaman terorisme? Saya khawatir kalau misalkan memang ini kan kita kayak lomba nih Mbak ya. Betul. Ada paham nasionalisme, paham yang memang wasatiyah, moderasi beragama, dengan paham-paham yang seperti ini mereka lihat medsos saja mereka udah bisa ngerakit bom. Betul. Dari YouTube aja mereka sudah mendapat literasi terorisme. Betul. Ditambah bumbu-bumbu kekecewaan pemerintah gitu ya. Ya akhirnya bisa memupuk semacam dendam-dendam yang suatu saat bisa meledak secara besar. Itu saya khawatir itu gimana kita menangkal ini, Mbak. Betul. Yang pertama mungkin kalau kita bicara infrastruktur pemerintah, ini kan jadi tanggung jawab negara. Salah satu tujuan national interest kita adalah melindungi segenap warga negara Indonesia. Melindungi, termasuk melindungi dari paham, berarti kan, karena paham-paham ini akan berpotensi mengancam. Maka aparatur negara baik Menkominfo, Kementerian Kominfo, BSSN, Badan Intelijen Negara, mungkin tim cyber intelijen atau polisi cyber atau apa, juga punya tanggung jawab moral bagaimana kemudian konten-konten ini tidak terlalu banyak. Mereka juga menyebarkan sekarang sangat kreatif. Betul, loh, Mbak. bahkan ada industrinya, hoax, hate speech gitu ya. Gambar dari, mohon maaf, misalnya kita bicara Palestina dan lain-lain, di crop seolah-olah ini korban di Papua atau korban, padahal kalau kita cek lagi, kita telusuri sumbernya itu adalah bukan di negara kita gitu ya. Tapi bahkan ini jadi kan industri ya, itu ada industri dan keuntungannya sampai 2-3 miliar itu rata-rata sebulan. Industri hoax itu, makanya perlu berantas karena ikut tadi men-trigger munculnya paham-paham deradikalisasi tadi. Makanya key opinion leader di sosial media, influencer juga menjadi penting. Influencer, selebgram, kemudian pencipta isu seperti podcast begini ini penting untuk bagaimana mengamplifikasi tadi habul waton minal iman, bahwa kita lebih baik bersama-sama. Karena kalau Indonesia ini kan negara muslim terbesar. Kebayang kalau negara muslim terbesar ini jadi radikal gitu ya. Ini bisa memicu perang dunia ketiga apa. Justru yang bikin negara-negara barat tuh salut sama kita adalah kita negara muslim terbesar, tapi kita menghargai perbedaan. Itu yang mereka bikin angkat topi. Karena di negara Timur Tengah pun tidak seperti di kita bisa survive. Nah, jadi ini tanggung jawab bersama influencer, selebgram, pendidikan dasar bela negara, semua aparatur pemerintahan.
konten harus dihilangkan, dikurangi. Oke. Bukan yang kritis kepada pemerintah justru yang harus dikurangi, justru yang konten-konten seperti ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita harus punya narasi-narasi yang menyejukkan, Oke. membangun. Yang tadi juga terkait perempuan ya, komunitas-komunitas woman support woman ini harus diperbanyak. Yang punya modal lebih bisa membantu akses atau minimal yang tadi jadi teman bicara dan lain-lain. Justru kalau kemudian tadi yang pertama yang kritis justru dihilangkan gitu ya. Banyak yang kemudian diretas lah atau dilarang atau dihilangkan, justru itu bisa menjadi bumbu. Tuh kan, tuh lihat pemerintah aja begini nih. Itu justru bisa jadi bumbu ya Mbak ya. Betul. Jadi nanti itu menjadi penguat Nah, apa namanya, semakin menguatkan mereka ingin melakukan teror gitu. Jadi ibaratnya itu bukan justru mengatasi masalah, itu jadi memperkuat. Nah, ini memang bahaya. Artinya ketika ada dalam era demokrasi ada perbedaan pendapat, itu harus diberi ruang untuk menyampaikan, bukan kemudian di take down atau misalnya dilakukan hal-hal yang tidak pas begitu ya. saya kan saya lulusan UIN, Mbak ya. Saya melihat juga ketika di beberapa fakultas yang notabene-nya agama gitu ya, Betul. entah fakultas Usuluddin kah, Tarbiyah yang memang notabene-nya agama, di sana kan orang ada yang alumni pesantren, alia, sehingga baru mau nyebarin aja tuh dia sudah didebat. Oke. Kok lu begitu ya, gitu ya. Nah, berbeda dengan fakultas-fakultas umum seperti misalkan fakultas sains lah atau apapun itu yang justru lebih cepat menyebarkan pemahamannya. Ini kan berarti menandakan bahwa justru perbedaanlah yang bisa mengcounter Betul. kontra narasi. Betul. Betul nggak tuh Mbak? Ada betulnya ada enggaknya sebetulnya. Oke. Yang pertama, kita juga butuh orang yang punya kesamaan persepsi. Misalnya ketika saya misalnya expert dalam bidang kebijakan Oke. atau dalam keamanan nasional, ketika saya harus berdebat dengan mantan teroris yang belum deradikalisasi. Oke, Dia masih masih pakai keras dia gitu masih ya. pakai hadis, ayat dan lain-lain. Saya tentunya membutuhkan ulama di samping saya, ustadz yang punya narasi yang bisa membantah. Kita Misalnya, bisa masuk ke wilayahnya. ya, ketika misalnya dia pakai ayat ini, ya kemudian ulama yang di sebelah saya ini bisa, yang Anda sebutkan itu coba dicek ada berapa kali muncul di Quran. Ya, tapi lebih banyak yang terkait dengan kasih sayang dan memberikan bantuan. Kita jangan bicara jihad terkait dengan perang Kekerasan, saja. ya. Seorang ibu melahirkan pun meninggal itu pun jihad juga. Yap. Seorang istri yang manut kepada suaminya dan melakukan sholat dan gini-gini tidak keluar, tidak membantah, itu pun jihad juga. Jadi Jihad artinya jihad dalam konteks apa? Nah, itu kan yang lebih paham sebetulnya Betul. yang punya persamaan persepsi. Tapi tentunya para expert ini juga perlu mendampingi pakar antropologi, sosiologi, ekonom, kemudian juga pemerintah tentunya, sehingga bukan untuk menyalahkan ya, tapi Oke. untuk membangun solusi. Untuk membangun solusi, bukan kemudian menghakimi, Betul. mengalienasi dan lain-lain sebagainya. Betul. Luar biasa sekali. Mbak Sevi, mungkin ini terakhir ya. Ya. Bisa memberikan pesan gak nih kepada generasi milenial, generasi Z? Mungkin mereka nggak terlalu nggak terlalu tertarik membahas agama, Betul. membahas masalah Pancasila. Kita Betul. tuh bete kalau ngebahas itu. Betul. Tapi di satu sisi ini memberikan celah bagi mereka yang namanya baru lulus ke SMA, ke kuliah, gue mau deket ke agama deh, mau berubah, tahu-tahu dapat guru yang salah. Nah, ini bahaya. Nah, mungkin bisa diberikan supaya tipsnya kah atau panduan untuk mereka supaya tidak salah guru, tidak punya pemahaman yang keras, yang radikal dan inklusif lah jadi orang. Iya. Silakan. Oke, yang pertama adalah ketika kita bicara tentang tips untuk milenial atau untuk perempuan misalnya ya, kita harus memperbanyak sumber. Jadi jangan dari satu sumber, literasi, baik buku atau kalau kita mendengar ceramah atau dakwah mungkin bisa dibandingkan dulu Ustadz A dengan Ustadz B dengan Ustadz C. Apalagi sekarang di era the power of apps, kita belajar pemahaman Islam bisa kita download misalnya dari aplikasi ini, hadis sunnah dari sini. Jadi perbanyak dulu dan nanti kita akan tentukan mana yang lebih banyak memberikan kebaikannya.
gitu. Karena sekali lagi kita hidup di dunia ini sama-sama. Kita tidak bisa memaksakan orang ini terlahir Muslim, orang ini terkait Nasrani. Ini kita semua sama-sama saudara. Betul. Dan kita beruntung sekali berada di negara Indonesia. Kalau kita lahir di negara, mohon maaf ya, misalnya Timur Tengah, negara itu kita tiap hari merasakan bombardir, bom dan jadi kita sudah syukuri, kita betul-betul harus hargai keberagaman ini ya tadi dengan menjaga sama-sama hidup bareng. Dan kita kalau ada teman misalnya mau cerita, mau curhat, ada pendapat, kita jangan sekali-kali mengecilkan orang lain. Mungkin buat kita bahasa yang kayak gitu aja nggak bisa, itu biasa aja. Tapi buat orang ini yang lagi banyak masalah, dalam yang ibunya, ibu bapaknya misalnya mau cerai, anaknya misalnya autis, digituin kena gitu ya. Dan akhirnya tadi seperti Zakiyah tadi mencari teman dari YouTube dan lain-lain, salah sampai akhirnya mau merakit bom, membeli airsoft gun dan lain-lain. Jadi perhatikan teman-teman di sekitar kalian semua, ya, baik ibu-ibu maupun rekan-rekan milenial semua di rumah, dan ini menjadi pembelajaran agar jangan sampai ada teman-teman di lingkungan kita yang terpapar radikalisme. Terima kasih. Jadi keharmonisan memang tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah. Terima kasih Mbak Ibu dokter kali ya. Ilmu semua soal ini yang diberikan. Semoga dari percakapan kita ini bisa memberikan kesadaran ya kepada para pemirsa bahwa paham-paham terorisme, radikalisme entah perempuan maupun laki-laki ini bisa kita hentikan dan tidak kemudian membiarkan mereka mengakar di Indonesia. Betul. Sekali lagi terima kasih Mbak Stevi. Sama-sama. Kita akan kembali di di episode-episode berikutnya. Kami pamit undur diri, tetap saksikan The Journal hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Terima kasih Mbak Stevi.